Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Imran Selamat dengan NIM 212101010049. Ya, ini saya akan menjelaskan tentang materi kami, yakni tentang materi pokok pengertian ghibah dan macam-macamnya. Yakni dari ghibah sendiri kita bisa mengetahui, yakni ghibah berarti menggunjing atau membicarakan orang lain atau kejelekan-kejelekan orang lain, yang mana orang lain itu jika mendengarkan kita akan merasa tersakiti. Nah, itulah ghibah. Ini secara menurut dalil sendiri, dari dalil Al-Quran sendiri, ada di Quran surat Al-Hujurat, ini ayat 12 yang berbunyi, sebagian bunyinya yakni Bismillahirrahmanirrahim, ayuhibbu ahadukum ayyakula ma'ahi kama yatam fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yani yang mana artinya, apakah kamu senang melihat salah satu dari kamu memakan lahma ahikah, yakni memakan daging saudaramu yang sudah mati, maka kamu akan merasa fakaritumu, yakni merasa jijik dengannya. Wallahu innallaha tawwabur rahim. Yani penyebab terjadinya ghibah, yakni pertama membicarakan memburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Yakni yang kedua sikap iri terhadap keberhasilan orang lain. Contohlah seperti orang lain bisa mendapatkan juara 1 dalam kelas, maka kamu menjelekkannya, yakni mencari kejelekannya, bahwa orang lain itu, contoh si A ini orangnya jelek lah, atau orangnya sering ngupil lah di kelas. Jika si A ini mendengarkan, maka si A ini pas si A ini merasa tersakiti, maka itu disebutnya ghibah. Terus yang ketiga, contoh yang ketiga, yakni sikap egois cenderung menggunakan orang lain. Terus yang keempat, balas dendam terhadap orang lain atau perilaku terhadap dirinya. Terus amarah yang tidak terkendali. Yang keenam, bercanda tanpa disadari dengan menyalahkan orang lain. Contohlah yang bercanda, cuman berbicara orang lain si A, aslinya si A ini tidak mengerjakannya. Contoh si A ini dibicarakan mencuri pada si B. Nah, berarti si B jika sudah menjelaskan kepada si A bahwa si A ini dibicarakan bahwa dia mencuri, tapi si A ini tidak mencuri, maka itu disebutnya ghibah juga. Nah, itulah ghibah. Jadi cara-cara untuk menghindari ghibah sendiri ada beberapa. Yang pertama, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ini jika kita berkumpul dengan orang-orang soleh sendiri, contoh kita mau melakukan ghibah, maka orang soleh itu akan memberi larangan atau batasan-batasan untuk kita menggibah orang itu. Jadi kita tidak terjerumus dalam ghibah. Terus yang kedua, cara yang kedua, yakni menyadari diri bahwa Allah Ta'ala sudah membenci orang yang menggunjing seorang saudaranya. Yakni kita harus sadar diri bahwa Allah itu membenci orang-orang yang menggibah saudaranya, yakni saudara muslim. Nah, terus yang ketiga, cara yang ketiga, yakni cara yang pertama dengan bersosialisasi. Terus yang cara yang kedua dengan sadar diri, yakni dari diri sendiri. Yakni yang ketiga, introspeksi diri dengan melihat aib diri sendiri. Ini kita introspeksi, ini mengingat apa kesalahan kita, ini kesalahan-kesalahan kita sebelum kita membicarakan kesalahan orang lain. Nah, terus yang terakhir, yakni yang paling repot untuk kita, yakni menjaga lisan, hifdzul lisan. Bahwa menjaga lisan sendiri, banyak orang-orang yang tak sadar bahwa dirinya itu berghibah, yakni membicarakan atau menggunjing saudara kita, membicarakan saudara-saudara muslim kita.
Terus yang terakhir juga, maaf ya, bukan yang terakhir tadi, yang terakhir sekali yakni memohon perlindungan kepada Allah. Jika sudah beberapa cara di atas sudah tidak bisa kita lakukan, yakni pertama kita berkumpul dengan orang-orang soleh, makanya di daerah kita itu sama-sama penggibah. Nah, terus yang kedua, kita sudah tidak sadar diri dengan tidak sadar bahwa Allah Ta'ala sudah membenci orang-orang yang bergibah tadi. Terus kita tidak bisa berintrospeksi diri, yakni tidak bisa melihat aib kita sendiri. Terus yang keempat juga tidak bisa menjaga lisan. Yang kelima, berpikir positif, sudah tidak bisa berpikir positif. Ya, yang terakhir kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita berdoa supaya kita dijauhkan dari ghibah. Yani Allahumma ba'id baini wa ibata akhi. Jadi kita minta pertolongan, ya Allah, jauhkanlah baini, di antara kami, di antara saya, yakni kami, wa ibata akhi, untuk menggibah saudara. Itu mungkin doa tentang ghibah. Ini setelah kita berdoa yang tadi, kita harus bertabayun, yakni tabayun sendiri secara bahasa, yakni mencari kejelasan tentang suatu hingga jelas benar keadaannya. Yakni jika kita mendengar ghibah orang lain, agar kita terjauh dari yang namanya kita menerima ghibah juga, yakni maksud dari penjelasan saya, yakni orang, contoh ada anak yang A ini menggibah C. Terus si B ini agar terhindar dari dosa ghibah juga, yakni si B ini tahu bahwa si A bahwa si C yang dibicarakan, yakni kita harus tabayun dulu, yakni mengetahui ini apakah benar kesalahan si A gitu. Setelah kita mengetahui, baru kita konfirmasi kepada si A kepada si C bahwa si C ini tadi dibicarakan oleh si A gitu. Jadi kita akan terhindar dari ghibah. Ini tabayun sendiri secara istilahnya, yakni adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa, yakni tidak terburu-buru untuk memutuskan bahwa ini si C ini salah gitu. Menjadi jelas dan benar, harus jelas dan benar. Ini cara bertabayun sendiri, manfaatnya itu yang pertama, berhati-hati dalam menerima berita. Takutnya berita itu hoak lah, yang sering terjadi hoak, atau berita itu dibuat-buat lah. Terus menghargai orang lain sehingga tidak menjadi kesalahpahaman. yakni jika ada dua orang yang beri berita, contohlah ada kecelakaan di kota A, makanya yang dari si B menjelaskan bahwa bukan kecelakaan, tapi cuman ada orang yang terjatuh, bukan pas kecelakaan besar gitu. Jadinya cara kita mengetahui harus cara kita menghargai pendapat orang lain, kita harus mencari tahu sendiri apa benar sih di kota A ini ada kecelakaan besar atau cuman ada orang yang terjatuh. Terus yang ketiga, menciptakan kerukunan dan perdamaian di masyarakat, yakni tidak ada kata hoak lagi. Terus yang keempat, berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Yang terakhir, yakni persatuan dan kesatuan yang dapat terjadi baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Menyadari bahwa Allah Ta'ala membenci seorang yang mengunjing saudaranya, yakni tentang ghibah tadi, bahwa kita harus sadar diri bahwa Allah Ta'ala itu membenci seorang yang mengunjing saudaranya. Kebaikan dan keburukan akan kembali pada orang yang membicarakan. Itu. Lakukan introspeksi diri untuk yang berghibah agar bisa melihat aib dirinya sendiri dulu sebelum membicarakan aib orang lain. Untuk orang yang mendengarkan, kita harus mencari tahu apakah itu benar berita yang kita ambil, yakni ghibah yang kita ambil, apakah itu benar atau salah, sebelum kita terjerumus dalam dosa orang yang mendengarkan ghibah.
Sekian dari saya. Saya Muhammad Imran Selamat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.